Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Aulia dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 211434095 dari kelas 6B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran kelas rangkap atau PKR dengan dosen pengampu Ibu Nurmairina SPD MPD. Baiklah, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana hari ini kabarnya kepada kelas 5, kelas 6? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Baiklah, silahkan dipimpin doanya Reja. Baiklah, terima kasih Reja. Baiklah, bagaimana? Hadir semua tidak kelas 5? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, terlebih dahulu Ibu akan ke kelas 5 karena kelas 5 adalah kelas yang paling rendah dibanding dengan kelas 6. Kelas 5, apakah ingat minggu lalu kita belajarnya apa? Ya, benar. Minggu lalu kita belajar tentang pertumbuhan dari tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai makanan bergizi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan makanan bergizi serta dapat mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, Ibu mau kalian membentuk sebanyak 4 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Silahkan dibuat kelompoknya. Dan nanti Ibu akan memberikan kalian gambar yang di dalamnya terdapat beberapa contoh jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Silahkan kalian pilih dari semua gambar yang Ibu berikan, yang mana termasuk ke dalam gambar yang merupakan jenis makanan karbohidrat dan makanan jenis protein dan vitamin. Setelah itu, salah satu dari kalian maju ke depan menjelaskan mengapa makanan tersebut termasuk ke dalam karbohidrat, protein, dan vitamin. Baiklah, silahkan diskusikan bersama kelompok kalian, karena Ibu akan langsung ke kelas 6. Baiklah, sekarang kelas 6, kita hari ini akan belajar mengenai dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajarnya tentang apa kelas 6? Ya benar, minggu lalu kita belajar mengenai kegiatan ekspor dan impor. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak dapat menjelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif adanya globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya anak-anak sudah paham belum apa itu globalisasi? Belum ya? Nah, globalisasi itu adalah integrasi internasional atau proses integrasi dan interaksi bertahap di antara individu dan negara yang berbeda di seluruh Indonesia. Nah, seperti contoh globalisasi itu adalah kegiatan ekspor dan impor yang minggu lalu kita pelajari. Nah, contoh lainnya itu adalah penemuan gadget yang sekarang anak-anak mungkin sudah punya masing-masing ya, yang fungsinya itu bisa untuk interaksi dengan satu orang dengan orang yang lainnya, bisa untuk mencari informasi tentang pelajaran. Nah, itu semua adalah contoh dari globalisasi. Nah, sekarang Ibu mau kalian membentuk sebuah kelompok dengan beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 4 kelompok. Nah, tugas kalian adalah kalian coba temukan dari gambar yang akan Ibu berikan, contoh mana yang termasuk ke dalam dampak positif dan dampak negatif adanya globalisasi. Ibu persilahkan kepada kelas 6 untuk membuat kelompoknya dengan beranggotakan 5 orang ke dalam 4 kelompok. Silahkan kalian pilih dari gambar yang Ibu berikan yang mana termasuk ke dalam dampak positifnya adanya globalisasi dan dampak negatif
dari adanya globalisasi. Nah, nanti Ibu akan pilih salah satu dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai gambar yang termasuk ke dalam dampak positif dan dampak negatif adanya globalisasi. Nah, silahkan Ibu berikan waktu 20 menit anak-anak untuk berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Baiklah, kelas 5, apakah sudah siap diskusi kelompoknya? Baik, kelompok 1, silahkan perwakilan Aura untuk membacakan hasil diskusi yang telah kalian lakukan bersama-sama. Nah, terima kasih kepada Aura, dan hasilnya itu sangat bagus. Karena gambar dari satu-satu, yaitu gambar nasi, adalah termasuk ke dalam jenis makanan yang merupakan karbohidrat. Kenapa dibilang makanan karbohidrat? Karena karbohidrat merupakan zat yang perlu tubuh sebagai sumber energi yang utama. Nah, pada gambar satu-satu ini adalah contoh makanan yang merupakan sumber karbohidrat, yaitu nasi yang sering kalian makan setiap hari. Ini merupakan jenis makanan yang termasuk ke dalam karbohidrat. Benar ya, kelompok 1. Nah, selanjutnya itu dari gambar 2.2, yaitu jenis makanan yang mengandung protein, yaitu daging. Daging disebut sebagai protein karena protein merupakan zat yang perlu sebagai penyusun sel-sel pada tubuh yang berguna untuk pertumbuhan, karena di dalam daging ini terdapat protein. Nah, selanjutnya itu adalah gambar 3.3, yaitu gambar buah-buahan. Gambar buah-buahan ini termasuk ke dalam jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin itu diperlukan tubuh untuk mengatur organ-organ tubuh bekerja sebagaimana mestinya. Vitamin itu banyak terdapat pada kelompok buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, pada gambar 3.1 ini merupakan contoh makanan yang mengandung vitamin, yaitu buah-buahan. Seperti buah jeruk mengandung vitamin C, seperti sayur wortel mengandung vitamin A yang bagus untuk mata. Nah, terima kasih kepada semua kelompok karena telah menjawab dengan benar. Ibu berikan aplaus kepada semua kelompok yang sudah mengerjakan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya kelas 6, apakah sudah selesai mengerjakan tugas kelompok yang Ibu berikan? Baik, sudah selesai ya. Silahkan untuk kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, jawabannya benar ya. Pada gambar 1.1, yaitu gambar seorang anak yang sedang mencari informasi atau sedang belajar melalui internet merupakan dampak positif dari adanya globalisasi. Nah, ini merupakan dampak positif dari globalisasi karena kita bisa mengakses internet untuk mencari informasi tambahan untuk belajar, mengerjakan PR. Jadi informasinya tidak hanya dari guru semata karena kalian bisa mencari informasi tambahan belajar melalui gadget. Adanya gadget itu merupakan perubahan globalisasi. Apalagi di zaman sekarang semua itu gadget sudah banyak dipunyai orang. Jadi kalian bisa mencari informasi tambahan belajar melalui gadget. Nah, pada gambar 2.2 itu jawaban kalian benar, yaitu ini merupakan gambar dari dampak negatif adanya globalisasi. Mengapa dibilang dampak negatif? Karena di sini terdapat beberapa anak yang sedang bermain gadget, yaitu bermain game. Nah, adanya gadget ini bisa menjadi dampak negatif ya anak-anak, karena gadget itu banyak disalahgunakan oleh anak-anak di bawah umur, yaitu sebagai kecanduan game, seperti penyalahgunaan dalam internet seperti melihat video-video porno atau bermain judi. Nah, ini merupakan gambar dari dampak negatif adanya globalisasi.
Bermain game, kecanduan game itu merupakan dampak dari adanya gadget yang merupakan perubahan dari globalisasi. Nah, Ibu berikan aplaus kepada semua kelompok yang menjawab jawabannya dengan benar. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai kelas 5 mengenai makanan bergizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan kelas 6 belajar mengenai dampak positif dan dampak negatif adanya globalisasi. Dan Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada murid-murid yang hari ini sudah berpartisipasi dalam melakukan pembelajaran hari ini. Kepada siswa kelas 5, siswa kelas 6 sudah berpartisipasi dan ikut melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelumnya kesimpulan pembelajaran pada kelas 5 yaitu makanan bergizi terdapat karbohidrat, yaitu contoh makanannya adalah nasi yang kita makan setiap hari. Protein itu ada contoh makanannya yaitu daging. Vitamin itu contoh makanannya ada sayur-sayuran, buah-buahan seperti buah jeruk mengandung vitamin C, wortel mengandung vitamin A, dan banyak lainnya. Nah, dan kesimpulan pada pembelajaran kelas 6 yaitu adalah adanya dampak positif dan dampak negatif pada globalisasi. Contohnya itu kita bisa mendapat berbagai jenis informasi ketika kita menggunakan gadget atau handphone. Dan dampak negatifnya itu adalah orang-orang pada kecanduan gadget seperti bermain game terlalu berlebihan, melihat video porno atau bermain judi online. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan alhamdulillah, dan jangan lupa kelas 5 untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan, dan kelas 6 juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.